70 lebih karyawan yang sedang bekerja di perusahaan jasa peminjaman ilegal online ini langsung menghentikan aktivitas saat digerebek polisi. Petugas mengamankan barang bukti puluhan komputer, telepon genggam, dan ratusan SIM card. Pemirsa, ratusan ribu nasabah dari berbagai wilayah di Indonesia terbuai dengan modus rayuan perusahaan pinjaman online ilegal. Dua perusahaan ilegal yang terletak di kawasan Pluit, Jakarta Utara ini telah digerebek dan kini sudah dipasangi garis polisi. Karena perusahaan ini tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kami akan membahas kasus tentang perusahaan pinjaman online ilegal ini dalam Jejak Kasus bersama saya Nurul Cinta. Meskipun telah berdiri sejak 2 tahun terakhir, tetapi dua perusahaan ilegal ini tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Untuk mengelabui peminjam uang, mereka tetap mencantumkan logo OJK di formulir pendaftaran. Sementara nama perusahaan sering berganti-ganti agar kegiatan perusahaan ilegal ini tidak terendus. Perusahaan online ilegal ini berlantai 3 dan terlihat sangat luas sekali, letaknya di kawasan mal di Jakarta Utara. Jika Anda lihat, ini adalah komputer yang masih menyala. Ada sejumlah nama pengguna dengan waktu pengingat ataupun hari lewat waktu, di mana para peminjam ini yang belum membayarkan uangnya semua tercatat secara detail di sini. Berbagai cara dilakukan perusahaan online ilegal ini untuk menarik para pengguna atau peminjamnya, mulai dari mengirimkan SMS secara acak, dan bagi para pengguna yang tertarik dan ingin meminjam uang harus memberikan data diri seperti KTP dan KK. Mereka bisa meminjam uang mulai dari ratusan ribu rupiah hingga 2,5 juta rupiah. Pihak perusahaan memotong dana pinjaman nasabah dengan alasan administrasi. Jika terlambat membayar, dana yang harus dikembalikan akan bertambah berkali-kali lipat. Polisi menetapkan 3 tersangka, yakni pimpinan perusahaan yang bertugas sebagai supervisor dan desk kolektor. 1 diantaranya berkewarganegaraan Cina. Direktur utama berjenis kelamin perempuan dan wakil direktur Vega Data dan PT Barakuda ditangkap saat akan mencoba melarikan diri ke Singapura melalui Batam. Keduanya berkewarganegaraan Cina. Polres Metro Jakarta Utara dengan dibantu oleh Polresta Barelang dari jajaran Satreskrim Polresta Barelang telah berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka DPO, yaitu Direktur Dirut dan Wakil Direktur PT BR. Yang menjadi masalah, cara penagihan yang dilakukan para desk kolektor ini sangat kasar. Bahkan sejumlah nasabah diancam akan dibunuh. Seorang tersangka yang bertugas sebagai penagih uang menyangkalnya. Kita seperti biasa, manusiawi kita negosiasi, termasuk kita tidak bebankan dengan pembayaran. Kalau misalkan ada kesepakatan biasanya ada denda, itu kita tidak bebankan. Kemudian bisa dicicil juga, ya kita negosiasi lah, biar tidak memberatkan ketika pengembalian bagaimana. Namun polisi mempunyai bukti kuat, termasuk rekaman suara dari telepon genggam nasabah saat penagihan. Dalam perjalanannya mereka juga melakukan tindak pidana lain, yakni mereka melakukan pengancaman, kemudian penyebaran fitnah melalui sarana elektronik. Pastikan penyedia jasa peminjaman online terdaftar resmi di OJK. Warga perlu mengetahui manfaat, biaya, dan risiko, termasuk seperti apa denda dan cicilannya. Cara penagihan uang yang dilakukan perusahaan peminjaman pun tidak boleh sembarangan, karena terdapat syarat tertentu yang telah ditetapkan OJK. Berhati-hatilah jika Anda akan meminjam uang. Pastikan perusahaan yang mengeluarkan uang tersebut legal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Kini para tersangka terancam pasal berlapis tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE, dan KUHP dengan ancaman masing-masing 5 tahun penjara. Nurul Cinta dan Deddy Suhardiman melaporkan dari Jakarta.